Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah 2 minggu menunggu, akhirnya manga One Piece chapter ke-985 keluar juga. Dan karena itu, seperti biasa, jika manga One Piece chapter terbarunya rilis, saya akan membuat pembahasannya. Meskipun sudah 2 minggu berlalu, pastinya kalian masih ingat kalau pada chapter sebelumnya, kelompok Law sudah berhasil sampai di pintu belakang Pulau Onigashima, bukan? Kemudian setelah kelompok ini sampai, mereka bertemu dengan Marco, Izo, dan juga Nekomamushi. Dan pada chapter kali ini, ketika anggota Akazaya 9 berencana untuk masuk ke Istana Kaido, rupanya di depan pintu masuk mereka malah sudah dihadang oleh Kanjuro yang telah membawa cukup banyak anak buah beserta 2 prajurit samurai tanpa kepala hasil dari kekuatan buah iblisnya. Tentu saja saat melihat 2 prajurit tanpa kepala itu, Izo langsung memberi komentar dengan mengatakan kalau ternyata gambar Kanjuro itu sebenarnya bagus. Akan tetapi rupanya ada alasan tersendiri kenapa Kanjuro membuat prajurit seperti itu. Karena menurut Kanjuro, keadaan prajurit tanpa kepala ini mirip dengan kondisi Akazaya 9 saat ini, yang sudah tidak memiliki kepala atau pemimpin setelah Oden tewas sehabis dieksekusi. Namun yang menarik saat perbincangan ini terjadi adalah diceritakannya mengenai saat Momonosuke mencoba melarikan diri dan malah berakhir dengan babak belur. Rupanya setelah Momonosuke berhasil melepas ikatannya dengan pisau yang dia temukan dan mencoba melarikan diri, saat dia akan ditangkap kembali oleh Kanjuro, Momonosuke masih bisa sedikit memberi perlawanan. Dan sedikit perlawanannya itu berhasil melukai telapak tangan Kanjuro, yang pada akhirnya aksi Momonosuke ini malah membuat Kanjuro semakin kesal. Jadi untuk melampiaskan emosinya itu, Kanjuro menghajar Momonosuke sampai pingsan seperti yang sudah kalian lihat sebelumnya. Mendengar cerita dari Kanjuro mengenai Momonosuke tentu saja membuat kelompok Akazaya 9 langsung marah bercampur dengan rasa sedih. Tapi lucunya saat Kanjuro menceritakan hal itu, Nekomamushi dan Inuarashi malah asik bicara sendiri membahas tentang tangan Nekomamushi yang disambung dengan senjata seperti senapan. Malahan kedua orang suku Ming yang dulu sempat bermusuhan dan saling membunuh ini sekarang malah terlihat akur sekali dan sepakat kalau tangan Nekomamushi itu terlihat keren. Yang kocak bukan cuma itu saja. Kalau tangan Nekomamushi disambung oleh senjata seperti senapan, kaki dari Inuarashi rupanya juga disambung dengan pedang. Dan saat Inuarashi ditanyai mengenai kakinya itu, dia malah menjawab dengan santai kalau dengan cara seperti itu jadinya ia bisa bertarung dengan gaya 2 pedang. Satu di tangan dan satunya lagi di kaki. Akan tetapi meski ada selingan adegan lucu, rupanya Kiku yang sudah sangat marah telah siap untuk melawan Kanjuro. Bahkan Kiku juga yang berinisiatif menyerang pertama kali dan memutuskan sendiri kalau dialah yang akan berhadapan 1 lawan 1 dengan Kanjuro. Oleh sebab itu, akhirnya sekarang bentrokan pun dimulai antara kelompok Akazaya 9 melawan Kanjuro beserta para anak buah Kaido pengguna kekuatan buah iblis buatan Smiley. Memang benar jika dilihat dari jumlahnya, kelompok Akazaya 9 kurang diuntungkan. Namun saya sendiri cukup yakin kalau Akazaya 9 akan bisa menghadapi dan menang dalam pertempuran ini. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah di manakah Law beserta ketiga krunya? Apakah mereka sebelumnya sudah memutuskan untuk berpencar karena 2 pintu masuk ke Onigashima ada 2? Selain itu, apakah Marco tidak akan ikut masuk ke Onigashima karena dia harus memastikan dulu sosok misterius yang pada chapter lalu telah dilihatnya? Ya, untuk sekarang semua pertanyaan itu masih belum bisa kita ketahui jawabannya. Dan untuk mengetahui jawabannya, kita cuma bisa menunggu lanjutan cerita dari manga One Piece. Setelah kita diperlihatkan dengan dimulainya pertempuran kelompok Akazaya 9 melawan Kanjuro yang dibantu anak buah Kaido, cerita langsung dialihkan di tempat Luffy dan Yamato berada. Di tempat ini, Yamato yang masih ngotot kalau dirinya adalah Oden masih terus berdebat dengan Luffy. Meskipun kebanyakan yang didebatkan kedua orang ini sangatlah tidak penting. Misalnya siapa yang nantinya akan menghajar Kaido. Tapi yang menarik di sini, sebagai fans Oden garis keras, Yamato malah dengan terang-terangan mengatakan kalau dirinya ingin ikut berlayar di kapal Sanigo bersama dengan Luffy.
Bahkan jika melihat perkataan Yamato, dia terlihat sangat yakin sekali kalau dirinya pasti akan diperbolehkan untuk ikut berlayar. Melihat kejadian ini, jujur saja saya sama sekali tidak merasa heran. Alasannya, Yamato yang ingin menjadi Oden, tentunya dia juga memiliki impian untuk pergi meninggalkan Wano layaknya orang yang ia kagumi. Dengan begitu, jika kisah Yamato bisa mirip dengan Oden, maka meskipun dengan susah payah, nantinya kemungkinan besarnya Yamato juga akan bisa pergi dari negeri Wano dan menjelajahi dunia dengan menjadi seorang bajak laut. Sama seperti Oden yang dengan susah payah untuk bergabung dengan bajak laut Shirohige untuk meninggalkan Wano. Oleh sebab itu, akhirnya saat ini saya bisa mengatakan sangat yakin kalau nantinya Yamato akan menjadi anggota bajak laut topi jerami yang baru. Namun masalahnya sekarang, kira-kira perjuangan seperti apakah yang akan dialami Yamato agar dirinya bisa meninggalkan Wano? Karena untuk saat ini, Yamato memang akan sangat sulit sekali untuk meninggalkan negeri ini sebelum dia berhasil mengalahkan ayahnya. Apalagi borgol di tangan Yamato ini ternyata sama dengan borgol yang dikenakan oleh para tahanan Udon yang bisa meledak. Jadinya agar Yamato bisa bebas, dia memiliki dua penghalang besar, yaitu mengalahkan ayahnya dan juga melepas borgol di tangannya yang telah membelenggunya selama 20 tahun lebih. Sebenarnya salah satu penghalang Yamato ini bisa dengan mudah diatasi. Soalnya Luffy sendiri telah mengatakan kalau dirinya akan membantu Yamato untuk melepaskan borgol di tangannya itu. Akan tetapi meski Luffy sudah mengatakan kebisaannya itu, Yamato malah tidak mempercayai ucapan Luffy itu. Dan rasa tidak percaya Yamato dengan kata-kata Luffy ini memang sangat wajar. Bagaimana Yamato mau percaya kepada Luffy sedangkan sebelumnya saja Luffy hampir dikalahkan oleh ulti dan Pack One. Di saat Luffy dan Yamato masih asik berdebat yang tentunya waktu juga terus berjalan, pidato Kaido pun dimulai. Dalam pidatonya ini meskipun banyak kata yang dikatakan oleh Kaido, tapi fokus utamanya adalah mengenai tujuan Kaido nantinya. Yaitu Kaido dengan Big Mom yang sudah menjalin sebuah aliansi memutuskan ke depannya mereka akan memulai perjalanan untuk mendapatkan harta karun One Piece. Yang tentunya pengumuman ini disambut sangat meriah oleh para anak buah Kaido beserta sekutunya. Tapi saat pengumuman ini diumumkan, ada beberapa hal menarik lainnya yang terjadi. Pertama adalah tentang Kaido yang menganggap kalau harta karun One Piece adalah sebuah senjata kuno. Padahal belum tentu juga kalau One Piece itu adalah senjata. Bisa saja harta karun One Piece itu hanya sebuah prasasti yang menceritakan mengenai kebenaran dunia beserta abad kekosongan. Yang kedua adalah saat pengumuman itu terjadi, diperlihatkan pula kalau Nami dengan Carrot sekarang telah berhasil ditangkap oleh Big Mom. Sedangkan Zeus sekarang sudah berhasil diambil kembali sama Big Mom. Meskipun saat Zeus ada di telapak tangan Big Mom, sangat jelas sekali terlihat kalau Zeus tidak senang. Meski Big Mom lah yang telah menciptakannya. Dan yang ketiga adalah yang paling menggoncangkan. Gara-garanya pada chapter kali ini Kaido malah membunuh Orochi dengan cara menebas lehernya. Tentu saja kejadian di mana Kaido membunuh Orochi ini adalah kejadian yang sangat mengejutkan. Soalnya siapa sangka Kaido akan menebas Orochi, orang yang sudah 20 tahun lebih beraliansi dengannya hanya karena alasan yang sangat sederhana. Lantaran Orochi menolak gagasan Kaido yang berencana memperbanyak pabrik senjata dan menjadikan warga ibu kota bunga sebagai pekerjanya. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi, setelah Kaido menebas Orochi, dia memberikan waktu selama 5 detik kepada para anak buah Orochi untuk memilih bergabung dengannya atau melawan dan mati di tempat. Akan tetapi, mungkinkah Orochi benar-benar tewas? Karena Orochi seperti kalian tahu sendiri kalau dia memiliki kekuatan buah iblis tipe Zoan model Yamata no Orochi yang berbentuk ular dengan 8 kepala. Jadi mungkin saja meskipun kepala Orochi sudah ditebas, dia masih belum tewas. Ya, tapi itu cuma pendapat saya. Oleh sebab itu bisa jadi Orochi benar-benar tewas. Dan jika benar Orochi tewas dengan cara seperti ini, maka nasib Orochi menjadi sama dengan nasib Oden, yang sama-sama dihianati oleh orang yang dia percayai. Jika melihat kejadian yang terjadi di manga One Piece chapter ke-985 ini, memang bisa dikatakan banyak sekali hal yang menarik.
Salah satunya adalah Kaido yang dengan mudahnya membunuh Orochi yang hanya sedikit berbeda pendapat dengannya. Oleh sebab itu, karena Orochi sudah tewas, sekarang Kaido memutuskan kalau Onigashima akan dipindahkan ke ibu kota bunga dan dia berencana menjadikan Yamato sebagai shogun pengganti Orochi. Dan dalam deklarasinya ini, Kaido juga mengatakan kalau sekarang negeri Wano sudah berakhir dan akan menjadi negerinya bajak laut binatang buas milik Kaido. Yamato yang mendengar perkataan ayahnya lewat video Dendenmushi tentu saja langsung marah dengan mengatakan mana mungkin dirinya akan menjadi shogun dan menyebut Kaido dengan kata sialan. Namun bukan Yamato saja yang marah, melainkan Luffy juga marah kepada Kaido setelah dia melihat kondisi Momonosuke yang akan dieksekusi. Oleh sebab itu, Luffy yang tadinya masih berdebat dengan Yamato akhirnya pergi dan menyuruh Yamato untuk mengantarkannya ke tempat Kaido untuk menolong Momonosuke. Mungkinkah Luffy dengan Yamato bisa sampai di tempat Kaido tanpa ada yang menghambat? Atau mungkin mereka berdua akan kembali bertemu dengan Ulti dan Pack One lagi? Bikin penasaran bukan? Ya, seperti itulah Oda Sensei setiap kali mengakhiri cerita di akhir chapternya. Selalu membuat pembacanya penasaran dengan lanjutan cerita dari manga One Piece. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-985 kali ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.